Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Lalu kita berusaha untuk menjaga keimanan dan ketakwaan tersebut agar tetap ada pada diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dan di antara tujuan dan hikmah diwajibkan puasa ini adalah agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara hikmah dan tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan menjadi orang yang bertakwa di antaranya adalah dengan fi'lul ma'murat, menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan juga istinabu al-manhiyat, meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak hanya dituntut untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, akan tapi kita juga dituntut untuk meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai ketika kita berpuasa, kita hanya capek berpuasa, kita capek, kelaparan, haus, akan tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali kelaparan, wal atash, dan juga kecuali dari haus saja. Artinya dia tidak mendapatkan pahala dan puasanya tidak bisa memberikan dampak yang positif bagi orang yang berpuasa tersebut karena dia masih melalaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa siyam minal ju'i wal atas." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan juga haus. Innamas siyam minal lahwi wal rafath. Akan tapi puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, ucapan yang kotor, yang bisa merusak pahala puasa itu. Wa in sabahu ahadun, apabila ada orang yang mencelanya,
au jahila alaihi, atau bertindak bodoh kepada dirinya, falyaqul inni shaim, maka balaslah dengan ucapan saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Ini bukan menunjukkan agar kita pamer, riya, tidak. Namun menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa tidak pantas untuk mencela saudaranya. Orang yang berpuasa, kalaupun dia mampu untuk membalas orang yang berbuat zalim kepada dirinya, maka dia juga menahan. Saya sedang puasa. Kalau saya membalas, apa bedanya saya dengan orang yang mencela? Kalau saya juga mencela, saya juga membalas, maka bisa mengurangi pahala puasa saya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq." Sesungguhnya ada seorang wanita yang mana dia suka qiyamul lail, mengerjakan salat malam. Di siang harinya dia berpuasa. Dia menjalankan amal-amal ibadah yang lainnya, dan dia pun juga bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi wanita tersebut juga melukai tetangganya dengan ucapannya. Dia mengejek tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira laha, tidak ada kebaikan bagi dirinya. Innaha finnar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apabila seseorang melukai tetangganya, suka mengganggu tetangganya, baik itu dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya, ternyata itu bisa merusak seluruh pahala dari amal ibadahnya. Sudah capek-capek mengerjakan puasa, sudah mengerjakan salat malam, sudah sedekah, sudah menjalankan amal kebaikan, akan tetapi itu semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melukai tetangganya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita berpuasa, tidak hanya mulut kita berpuasa dari makan, dari minuman yang masuk ke dalam mulut kita, namun kita pun juga berpuasa dari mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang bisa menyinggung orang lain, sehingga itu akan membatalkan puasa kita. Dan itulah juga yang termasuk orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang merugi? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang merugi di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-muflis, orang yang merugi di hari kiamat adalah orang yang datang di hari kiamat dengan berpuasa, dengan salat, dengan sedekah, akan tapi syatama hadza, dia masih mencela orang ini, dia masih qadhafa hadza, menuduh orang lain berbuat zina, wa akala mala hadza, dia pun juga memakan harta dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil, wa safaka dama hadza, dia pun juga menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dia pun juga suka memukul orang lain. Maka pada hari kiamat dia pun datang dalam kerugian, sehingga di hari kiamat kebaikan orang yang terzalimi tadi akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila orang yang menzalimi sudah tidak memiliki kebaikan untuk diberikan kepada orang yang terzalimi, maka keburukan dan kesalahan orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang pernah menzaliminya tadi, sehingga dia pun akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kerugian yang sejati. Kerugian yang sebenarnya tatkala seseorang salah keliru dalam akhlaknya sehingga dia pun mencela orang lain, dia mendapatkan kerugian di dunia sebelum dia mendapatkan kerugian di akhirat kelak, yaitu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di bulan yang merupakan musimul ibadah, musim untuk beribadah, musim untuk memperbanyak amal kebaikan kita, musim untuk panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menyibukkan waktu-waktu kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mulai dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mengerjakan dengan apa-apa yang disunahkan. Dan apabila menjamak itu semuanya, tentu itu semuanya lebih baik. Namun juga jangan sampai kita justru semangat mengerjakan sesuatu yang disunahkan, akan tapi kita lalai dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang sunnah yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, tatkala kita semangat untuk mengerjakan salat tarawih, akan tapi kita lupa dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Dengan mengerjakannya di masjid, masih banyak kaum muslimin yang enggan untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid, yaitu salat 5 waktu. Bukankah salat 5 waktu jauh lebih utama dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada salat tarawih? Meskipun seorang baik mengerjakan salat tarawih dengan berjamaah semangat dari awal Ramadan sampai di akhir, namun sangat rugi apabila dia meninggalkan apa yang lebih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta udzur, minta rukhsah atau keringanan karena tidak ada orang yang menuntunnya, tidak ada yang mengajaknya pergi ke masjid, dan dia pun juga tidak bisa melihat jalan menuju ke masjid. Sampai akhirnya diberikan rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala orang tersebut pulang atau hendak pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya lagi dan bertanya kepada orang yang buta tadi, "Asami'tan nida? Apakah engkau mendengarkan suara azan?" Maka orang tersebut mengatakan, "Na'am." "Iya wahai Rasulullah, saya masih mendengar azan." Fa'ajib. Maka Rasul mengatakan, maka penuhilah panggilan tersebut. Datangilah panggilan tersebut. Datanglah pergi ke masjid. Padahal orang tersebut tidak bisa melihat. Tidak ada orang yang menuntun. Tidak ada orang yang menemani pergi ke masjid. Namun hanya dengan bermodal mendengarkan azan dari masjid, dia tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW pergi ke masjid. Lalu bagaimana dengan kita, wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Dari kenikmatan mata bisa melihat, kenikmatan kendaraan, kenikmatan jalan yang hampir semuanya itu baik. Tidak ada jalan yang susah menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka uzur apa yang akan kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini merupakan bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk membiasakan diri kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan kita pun juga terbiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.